channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @payung hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua untuk menjaga privasi yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Makhluk ini mengganggu keluargaku dan menewaskan orang yang tidak bersalah sama sekali. Kisah kali ini diambil dari sudut pandang narasumber, yaitu Rumi. Waktu itu di tahun 2011, tepat waktu aku lulus SD. Di umurku yang ke-12 tahun, aku sempat tidak melanjutkan sekolah selama 1 tahun karena aku sakit. Tapi sakitku bukan yang seperti tidak bisa beraktivitas. Aku tetap bisa membantu orang tuaku berjualan. Sebetulnya aku sakit tidak full 1 tahun, cuma beberapa bulan saja. Tapi waktunya sudah telat buat masuk ke tahun ajaran baru. Oh ya, aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki. Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang membantu orang tuaku. Itu juga kakakku tidak selalu bantu jualan karena dia juga bekerja. Pada saat itu kami tinggal di rumah yang tidak jauh dari rumah nenek ibuku, cuma berbeda RT. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu dan rumah nenekku ada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur tempat masak makanan yang kita jual nantinya. Orang tuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Jakarta Timur. Biasanya yang membeli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana, security, dan lain-lain. Bangunannya saat itu baru setengah jadi, tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya. Di sana cuma ada warung orang tuaku. Gambaran denahnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli. Etalasenya juga tidak besar. Pokoknya lantai 3 itu kelihatan lowong atau luas sekali karena tidak ada sekat. Lalu di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami memasak di depan rumah nenekku. Setelah selesai semuanya, barulah kami set warung di gedung hotel tersebut. Jarak antara rumah nenekku dan hotel benar-benar di belakangnya, nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga. Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya. Ya, kira-kira perjalanannya kalau naik motor 5 menit dengan jarak 150 meter. Kami bisa sekalian berangkat dan bawa panci-panci berat berisi makanan matang. Kami saat itu mempunyai 1 motor, jadi tidak bisa sekali jalan.
Biasanya bapak dan ibuku pergi duluan sekaligus membawa peralatan jualan. Kemudian bapak balik lagi menjemput aku atau kakakku. Selalu ada satu orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak. Oh ya, saat itu nenekku masih bisa membantu-bantu masak jualan kami. Tapi karena ini terlalu berat, karena makanan yang kami jual agak banyak. Kadang kita mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya. Mulai dari urusan rumah sampai membantu kami jualan. Singkat cerita, pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini. Posisinya siang hari. Cuma aku dan ibuku yang ada di warung. Tempat duduk di depan nampak sepi. Belum ada yang beristirahat karena belum masuk waktunya makan siang. Tiba-tiba waktu aku lagi sibuk dengan HP-ku, ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan. Dia pun berkata, "Mbak, kopi hitam 1 ya," kata pembeli itu. "Ya," sahutku segera sambil cepat-cepat juga menoleh. Tapi tidak ada siapapun. Karena aku bingung, aku bertanya kepada ibuku. "Bu, ibu tadi dengar ada yang membeli tidak?" Tanyaku ke ibu. "Enggak ah, enggak ada orang," kata ibuku. "Yang benar bu, tadi barusan ada yang pesan bu," kataku yang akhirnya berdebat. "Tidak usah aneh-aneh kamu, orang tidak ada siapa-siapa," kata ibuku. Ia memang seorang yang penakut. Padahal aku cuma meminta kejelasan saja. Tapi memang lama-kelamaan merinding karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tidak terlihat sejauh mataku memandang. Yang aku dengar suaranya seperti transpuan atau banci, karena suaranya ngebas tapi tidak melengking. Akhirnya takut aku yang memang tidak aku tetap membuatkan kopi hitam itu. Benar saja, sampai sore kopi hitam itu tidak ada pemiliknya. Karena aku berharap mungkin yang pesan tadi bakal balik lagi. Semenjak saat itu, aku sering sekali merasa diawasi. Tapi waktu saat di warung saja. Aku bingung, tapi yang aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4. Dan sekelebat aku juga melihat itu seorang perempuan biasa. Rambutnya sebau tapi kelihatannya menunduk, mungkin main HP. Karena takut kelihatan tidak sopan ngeliatin orang tanpa sebab, aku berusaha buat cuek. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami jualan. Panggil saja nama kakakku Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana. Sebut saja namanya Mas Dewa. Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari. Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari, mengajak dia jalan. Dan kami sampai hafal kalau Mas Dewa ini suka kopi hitam. Pada saat itu kakakku punya pacar yang akhirnya Kak Utari tidak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan ibuku, Mas Dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi Kak Utari sudah kelewatan bucin. Tapi ya sudahlah, itu urusan kakakku. Kami tidak banyak ikut campur, paling cuma suka ngeledek saja. Oh ya, Kak Utari di sini sebenarnya sudah tidak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya. Tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta.
Tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya, mau sesibuk apapun dia selalu menyempatkan untuk pulang ke rumah dan membantu kami jualan. Singkat cerita, karena dagangan kami laris dan tidak bisa mengandalkan nenekku untuk membantu kami, akhirnya kami mempekerjakan PRT, pembantu rumah tangga lagi, karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah atau punya usaha di desanya dan lain-lain. PRT ini kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto. Panggil saja namanya Mbak Uli. Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta, dan pada saat hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja. Jadi kami belum menyediakan tempat tinggal atau kosong untuk Mbak Uli. Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami. Rencananya selang lagi jualan, ibuku menyarankan kosan dan akhirnya siang itu mendapat. Cuma Mbak Uli belum tahu di mana kosannya. Niatnya nanti sore sepulang kerja Kak Utari bakal mengantar Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku. Sore itu setelah kerja, Kak Utari memarkirkan motornya di basement, di bawah bangunan hotel. Di sini kakakku menjemput Mbak Uli dan langsung OTW bonceng Mbak Uli pergi melihat kosan. Namun tiba-tiba kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basementnya, yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor. Kemudian kakakku pingsan dengan luka ringan di kakinya, sementara PRT-ku Mbak Uli kesurupan. Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP, kakakku dibopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku. Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai 3 hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita jualan di sana juga. Akhirnya kakakku diobati lukanya di rumah nenek. Sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang, didoakan dengan beberapa doa yang ujungnya tidak mempan juga. Akhirnya datanglah seorang ahli agama. Awalnya satu orang, dia membacakan ayat kursi. Tapi Mbak Uli dengan mendok Jawanya berkata, "Kalian ngapain sih? Kalian ngomong apa? Kok cuma komat kamit?" kata Mbak Uli yang kerasukan. Jinnya ada di tubuhnya tidak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut. Kewalahan akhirnya sang ahli agama tersebut termasuk orang-orang yang menanganinya saat itu. Waktu itu aku di lokasi dan benar-benar mengikuti prosesinya yang terasa sangat lama. Mbak Uli tidak mengamuk-ngamuk. Hanya saja perkataannya yang membantel dan jinnya tidak mau disuruh keluar. Singkatnya pada akhirnya orang pintar yang kedua datang. Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan. Sebenarnya mau dari jin ini apa? Ternyata ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa. Cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan jin ini keluar dari tubuh Mbak Uli. Lalu diteleponlah Mas Dewa, yang apesnya saat itu dia lagi di Bogor dan hari sudah menjelang malam, maghrib saat itu. Karena keadaan yang darurat, akhirnya Mas Dewa mengiyakan paksaan dari orang pintar tersebut. Sembari menunggu Mas Dewa datang, orang pintar itu bertanya kepada jin yang merasuki Mbak Uli. "Kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa?" kata orang pintar. "Saya suka sama Mas Dewa, berwibawa, baik, tapi Mas Dewa sukanya sama Utari," kata jin tersebut dengan nada yang selalu leceh atau genit setiap ditanya yang bersangkutan dengan Mas Dewa. "Jadi kamu iri sama Utari?"
Tanya orang pintar itu lagi. Saya mau merasa jadi utari yang disayangi Mas Dewa, kata jin itu. Kalau kamu mau jadi utari, kenapa masuknya ke badannya Mbak Uli? Kata orang pintar itu bingung. Yang kami juga sedari tadi bingung. Saya maunya ikut utari, tapi kenapa saya kesini sih? Kata jin tersebut. Intinya setelah interogasi panjang dan muter-muter, di situ saja jawabannya. Disimpulkan kalau jin perempuan yang merasuki Mbak Uli rencananya merasuki kakakku. Tapi pengakuan bapakku, ia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur. Dan kakakku rajin beribadah 5 waktu. Bapak, sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini. Diusahakan perginya kena angin ya Pak. Jangan naik mobil, kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku. Awalnya di situ aku yang disuruh pergi sama bapakku. Anak perempuan yang satunya lagi Pak yang harus pergi. Yang ini tidak usah, kata orang pintar itu lagi ke bapakku. Aku diminta tetap di sini saja karena aku tidak begitu bermasalah. Setelah itu bapakku menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Cilandak dari Jakarta Timur menggunakan sepeda motor. Diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana. Setelah penantian Mas Dewa yang cukup lama, akhirnya beberapa jam setelah ditelepon, ia pun datang. Langsung disambut dengan genitnya tingkah Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi pun dilanjutkan. Mas kok tidak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam, kata jin itu. Saya keluar kota dek, kata Mas Dewa yang tidak kelihatan ketakutan. Kan saya mau ketemu Mas Dewa, saya kangen, kata jin itu sambil membenarkan rambutnya berulang kali. Mas Dewa hanya diam dan mengangguk-angguk. Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi menonton bola dan ngopi di suatu mall. Tapi kakakku menganggap itu cuma godaan saja dan tidak pernah diiyakan, karena kakakku sudah punya pacar lagi. Sebenarnya dari tadi aku sangat kaget, tapi di sini aku benar-benar semakin kaget karena Mbak Uli yang baru kerja sehari bisa tahu kebiasaan Mas Dewa. Bahkan Mbak Uli tidak kenal Mas Dewa sama sekali, yang artinya Mbak Uli benar-benar kerasukan. Ya, awalnya aku tidak percaya soal kerasukan. Saya mau pergi dulu, tolong jangan ganggu Utari lagi ya. Kamu tolong balik saja, jangan ganggu kami. Saya mohon dek, ucap Mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang. Sambil kelihatan agak marah ekspresi Mbak Uli. Akhirnya orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli yang membuat jin itu kebauan, meronta-ronta, marah-marah, sudah dibaluri sedikit tetap tidak mau keluar. Lalu dibacakanlah kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah begitu saja, benar-benar bikin jengkel tingkahnya dan benar-benar sulit untuk diusir. Akhirnya mau tidak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya sampai tumpah ke karpet musola. Karena tumpahannya ke karpet, saking geramnya orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut dan diperas supaya minyak keluar lagi. Dioleskan lagi. Akhirnya tubuh Mbak Uli melemas dan pingsan. Selepas prosesi tersebut, Mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah.
Setelah sadar, Mbak Uli nampak seperti linglung. Tidak lama kemudian Mbak Uli sakit, yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya itu penyakit apa. Intinya ia selalu melamun, badannya yang semakin kurus, tidak menjawab saat diajak berbicara, pandangannya selalu kosong. Soal kakakku yang dibawa ke Cilandak itu, ia cuma menginap 2 hari. Setelah itu kakakku pulang, tapi memang tidak bertemu dengan Mbak Uli karena kakakku ngekos dan bekerja. Lagi pula kakakku diminta untuk tidak menemui Mbak Uli dulu. Karena Mbak Uli dirawat beberapa hari tidak kunjung sembuh, akhirnya kami telepon keluarganya yang ada di kampungnya, dan Mbak Uli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang saja, dirawat keluarganya di kampung. Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telepon ke keluarganya. Jawaban keluarga, Mbak Uli masih sakit dan selalu menceritakan tentang kakakku. Mbak Uli itu kalau ngaca suka ngeliatin matanya, ngeliatin alisnya, begitu terus yang diceritakan Mbak Uli pada keluarganya. Mbak Uli tidak kunjung sembuh. Sudah diobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif pun tidak kunjung sembuh. Kenapa tidak ke medis? Karena keuangan keluarganya yang tidak mencukupi. Bapakku karena merasa tidak enak hati menawarkan untuk merawat Mbak Uli di Jakarta saja, untuk berobat di rumah sakit. Tapi keluarganya menolak. Bapakku akhirnya cuma mengirim uang untuk keperluan Mbak Uli di sana. Berbulan-bulan Mbak Uli sakit. Tepatnya di tahun 2014, Mbak Uli meninggal dunia. Keluarganya mengabarkan keluargaku lewat telepon. Tapi sayangnya kabar sampai setelah Mbak Uli dimakamkan. Kami sekeluarga sangat-sangatlah berduka, sampai terpikirkan di benak kami, dan bapakku sempat bertanya, "Apa ada pesan terakhirnya yang mau disampaikan pada keluargaku?" Kata orang tuanya. Mbak Uli terakhir menanyakan Kak Utari di mana. Inilah yang membuat kami syok, karena kami yakin separuh jiwa Mbak Uli sudah dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya. Saat itu Kak Utari yang sedang berada di kosannya sendirian kami suruh pulang malam itu juga, karena bapakku takut terjadi apa-apa pada kakakku. 2 tahun kemudian, singkat cerita, akhirnya kami memulai hidup seperti biasa lagi. Hotelnya selesai dibangun dan kami mendapatkan pembantu baru tanpa ada halangan. Aku pun masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar dan juga mengharuskanku magang di hotel. Ya, karena orang tuaku tidak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos, akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritakan tadi, tempat orang tuaku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016, yang mana hotel itu sudah beroperasi. Dan orang tuaku pindah lokasi jualannya jadi di depan halte hotel tersebut. Awal aku bekerja tanpa hambatan, sampai suatu ketika aku masuk telat. Harusnya aku masuk jam 7 pagi, tapi jam setengah 8 lewat aku baru sampai. Disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya sudah staf di sana. Namanya adalah Bang Indra. "Neng, kamu dari tadi mondar-mandir saja, gangguin aku kerja saja," katanya sambil meledek. "Di, aku juga baru masuk bang," jelasku. "Tadi kamu nanya-nanya aku, ntar pergi lagi, ntar balik lagi. Bantu-bantuin kek, ngerecokin saja."
kata Bang Indra. Apa sih Bang? Tidak jelas ah. Orang aku telat kok Bang. Harusnya aku masuk jam 7. Ini kan sudah setengah 8 lewat, kataku. Aku langsung berlalu saja dari Bang Indra, melanjutkan pekerjaan yang lain seperti rutinitasku di pagi hari. Sampai akhirnya istirahat jam 12 siang. Aku bertemu Bang Indra yang saat itu mau pulang. Di sana ia langsung menarikku untuk berbicara serius. Aku pun menjadi bingung. Neng, jujur kamu masuk shift apa? Tanya Bang Indra. Pagi Bang, jam 7 harusnya. Memang kenapa sih? Di sini aku baru sadar Bang Indra tadi pagi berbicara tidak main-main. Aku berangkat shift malam Neng, jam 12. Subuh tadi pas aku lagi mau ambil barang di gudang depan musola lantai 3, ada kamu di situ, duduk di tempat biasa duduk kamu habis sholat. Terus bertanya kepadaku, Bang, belum pulang? Bang, lagi ngerjain apa? Begitu terus mondar-mandir. Akhirnya aku tanya sama kamu kok tumben sudah datang subuh-subuh? Emang kamu shift jam berapa? Tapi kamu menjawab, gue dari semalam Bang, nemenin kamu. Gimana aku gak merinding? Jelas Bang Indra yang bikin aku ingat sama kejadian kakakku 2 tahun silam. Sumpah Bang, aku shift jam 7. Mana ada anak magang boleh masuk shift malam? Tanya aja Kak Pipit tuh, dia shift bareng aku. Dia malah tahu aku telat. Jelasku yang membuat Bang Indra sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sebetulnya aku suka pakai sepatu di bangku depan musola itu, dan terkadang setelah sholat aku suka bermain HP di sana, ngobrol-ngobrol sama temanku di bangku itu. Aku akhirnya menyimpulkan jin yang dulu merasuki almarhum Mbak Utari masih di sini, karena ia sering mengamati kakakku dan juga aku. Karena kakakku tidak pernah lagi ke hotel itu, jadinya akulah yang dikuntit. Kakakku juga bercerita kepadaku dan keluargaku. Sebelum kejadian kesurupan almarhum Mbak Uli, ia seringkali diamati dan dikuntit. Sosok perempuan di tangga naik ke lantai 3. Justru kakakku pernah jelas melihat sesosoknya, tapi seperti perempuan biasa, dengan ciri-ciri yang sama seperti yang aku lihat. Rambutnya sepundak, memakai baju terusan selutut, berwarna coklat krem terang. Di sini aku berasumsi, sebenarnya perempuan itu memakai baju apa tidak, tapi kotor tanah jadi warnanya krem terang kecoklatan. Orang pintar yang pernah mengobati Mbak Uli juga menjelaskan kalau jin ini seringkali ingin merasuki kakakku atau menyerupai kakakku. Tapi jin ini sering terkecoh denganku karena perawakanku mirip sekali dengan Kak Utari. Setelah kejadian itu semua, kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu, melainkan atasannya waktu ia bekerja. Ia menikah dengan lancar dan suaminya pun penyayang, dikaruniai seorang anak perempuan kala itu. Tapi sekarang anaknya sudah 2. Ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang tidak bisa aku lupakan. Entahlah ini ada sangkut pautnya atau tidak, tapi aku masih positif thinking saja. Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Anak kakakku itu sebut saja namanya Salsa. Saat itu ia berumur 4 tahun, baru masuk PAUD atau kindergarten. Aku seringkali disuruh Kak Utari mengasuh Salsa. Waktu Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya. Oh ya,
Setelah kakakku menikah, kakakku tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua suaminya. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahku, cuma memakan waktu 15-20 menit ke sana. Salsa sering sekali berbicara sendiri, tapi lama-lama aku menjadi merinding juga. Aku anggap aneh karena Salsa selalu berbicara sendiri, menghadap tempat yang gelap, dalam lemari piring, atas tangga, dan lain-lain. Pernah waktu itu aku tidak tahan mau membuang hajat. Akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV. Tapi pas aku selesai, Salsa tidak ada lagi. Aku akhirnya mendengar suara Salsa ada di dalam kamar kakakku berbicara sendiri. Setelah aku dobrak pintunya, ternyata kamarnya gelap gulita. Aku marah dan menyuruh Salsa keluar dari kamar. Karena ini sering sekali terjadi, apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya saja. Kakakku berinisiatif bertanya sama anaknya. "Kakak kalau ngobrol sama siapa sih?" tanya Kak Utari memanggil anaknya dengan sebutan kakak. "Sama papa," jelas Salsa. "Teman Salsa kali, kok mama tidak lihat ya? Papa kan lagi di Lampung, Kak," kata kakakku. "Sama papa? Ih, orang sama papa kok," kata Salsa. "Yang benar jawabannya teman kamu kayak papa," tanya kakakku bingung. "Enggak mama, itu papa. Tapi papa jalannya begini nih," jawab Salsa sambil menyontohin jalan sambil membungkuk dengan bahu agak diangkat. Penjelasan Salsa di sini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebiasaan. Itu yang dilihat Salsa ari-ari bapaknya Utari. Ari-ari itu bentuknya menyerupai yang punya. Malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu. Tapi sikap dan tingkahnya seperti anak kecil. Jelas nenekku, aku akhirnya semakin tidak mau lagi mengasuh Salsa sendirian. Bagaimanapun pengalaman ini benar-benar aku ingat dan tidak bisa aku lupakan sampai kapanpun. Perasaan bersalah kami sekeluarga tentang Mbak Uli, ketakutan akan keselamatan kakakku, dan takut ancaman di keluarga kami lagi setelah peristiwa itu. Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang. Bahkan temanku baru aku ceritakan sekarang, 4 hari sebelum cerita ini di-share. Tapi tidak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku, supaya kakakku menyukai Mas Dewa balik. Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu dihadapkan dengan jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli. Yah, bagaimanapun niat orang, aku mau meminta pada kalian tetap berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau meminta doa juga pada kalian untuk mendoakan almarhum Mbak Uli. Al-Fatihah. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul "Makhluk Ini Mengganggu Keluargaku" dan menewaskan orang yang tidak bersalah sama sekali. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tetap selalu berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.